Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah mandi? Sudah cantik? Sudah ganteng? Pastinya sudah. Sudah sholat duha, nak? Semoga kalian sehat selalu dan kalian biasakan untuk sholat duha dan membaca surat-surat pendek sebelum memulai pembelajaran, agar apa yang kita pelajari hari ini membawa keberkahan, kita dapat ilmu. Kita berdoa dulu yuk sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam. Kita masih pada pelajaran ke-1 yang kemarin pada Kamis yang lalu kita sudah mempelajari apa, nak? Pada pelajaran 1. Sikap apa? Sikap percaya dirinya Nabi Muhammad. Dan kita harus mencontoh sikap Nabi Muhammad, yaitu percaya diri. Sikap percaya dirinya Nabi Muhammad, kita harus berani, tidak boleh malu, tidak boleh ragu-ragu, yakin bahwa kita bisa, kita mampu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sikap percaya diri, sikap mandirinya Nabi Muhammad. Kalau kemarin sikap percaya dirinya Nabi Muhammad, dan hari ini kita akan belajar sikap mandirinya Nabi Muhammad. Nah, seperti apa sikap mandirinya Nabi Muhammad? Kalau sikap percaya dirinya Nabi Muhammad ditunjukkan ketika berdakwah, yaitu mengajak umatnya menyembah Allah dengan sikap berani, dengan sikap tidak menyerah meskipun diejek, dicela, bahkan dilempari kotoran hewan pun Nabi Muhammad tetap percaya diri. Nah, bagaimana sikap mandirinya Nabi Muhammad? Kita simak bersama-sama. Anak-anak, sebelumnya kalian pasti sudah tahu, pernah mendengar cerita dari Nabi Muhammad. Bahkan cerita Nabi Muhammad ini ditulis di dalam sholawat rohatil, ya, rohatil atyaru tasyadu. Nah, itu menceritakan tentang Nabi Muhammad. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Nah, itu menceritakan kehidupan Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu sejak kecil sudah ditinggal ayah ibunya. Pada saat di kandungan, Nabi Muhammad sudah ditinggal ayahnya, meninggal. Ayahnya meninggal pada saat Nabi Muhammad di dalam kandungan. Nah, pada saat Nabi Muhammad sudah lahir, ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, Nabi Muhammad ditinggal oleh ibunya. Akhirnya Nabi Muhammad sendiri diasuh oleh kakeknya. Kakeknya namanya Abdul Muthalib, dan kemudian kakeknya meninggal. Nabi Muhammad sendiri lagi. Akhirnya diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Nah, anak-anak, pada saat Nabi Muhammad ini diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad ini tidak pernah menyusahkan pamannya. Bahkan pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad sudah menginjak remaja, Nabi Muhammad diajak berdagang oleh pamannya. Bagaimana cerita lengkapnya? Yuk kita simak bersama-sama cerita mandiri dari Nabi Muhammad SAW. Disimak baik-baik ya, nak, ya. Kisah Nabi Muhammad SAW. Pekerjaan dan masa remaja Muhammad. Tumbuh dalam lingkungan Arab jahiliyah tidak membuat Muhammad remaja terbawa arus pergaulan yang salah. Sebaliknya, beliau banyak merenung dan menyibukkan diri dalam pekerjaan. Seperti halnya Nabi Musa dan Nabi Daud,
Nabi Muhammad SAW pernah bekerja menjadi penggembala kambing. Tidak hanya itu, beliau juga belajar ilmu perdagangan kepada pamannya Abu Thalib. Awal mula kesuksesan Muhammad dalam berdagang bermula ketika bertugas membawa barang dagangan milik Khadijah ke Syria. Selama hidup bersama keluarga Abu Thalib, Muhammad berusaha untuk tidak menambah beban pamannya. Apalagi beliau tahu bahwa Abu Thalib memiliki banyak anak dan hidup dengan kondisi pas-pasan. Untuk itu, Muhammad meminta izin kepada Abu Thalib agar diperbolehkan menggembalakan kambing milik para saudagar kaya di Mekah. Wahai paman, apakah aku boleh ikut mengembala kambing seperti teman-temanku? Jika hal itu tidak memberatkan urusanmu, lakukan saja. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2262 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada nabi kecuali pernah menjadi penggembala kambing. Mereka para sahabat bertanya, apakah engkau juga, wahai Rasulullah? Beliau berkata, iya, saya telah menggembala, dengan imbalan beberapa kirot dari penduduk Mekah. Dengan menggembala kambing, Muhammad berlatih untuk bersabar dan menjadi seorang pemimpin. Tanpa berkeluh kesah, setiap pagi beliau menggembala dan mengantarkan kambing-kambing itu ke kandang pada sore hari. Anehnya, semua kambing-kambing gembalaan Muhammad gemuk-gemuk dan sehat. Hal tersebut membuat para saudagar puas dengan hasil kerjanya. Aku sangat senang melihat anak muda seperti keponakanmu itu. Dia sangat rajin dan cekatan. Beruntung engkau memilikinya, wahai Abu Thalib. Sungguh, aku tidak menyuruhnya bekerja jikalau dia tidak benar-benar menginginkannya. Dia pasti tidak ingin merepotkanmu. Menurutku, Muhammad tidak seperti para pemuda kebanyakan di Mekah yang lebih suka hiburan daripada bekerja keras. Muhammad memang sangat menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Akhlaknya pun sangat mulia dari semua orang yang pernah aku kenal di Mekah. Sewaktu menggembala, Muhammad sering berpikir tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Siapakah yang menciptakan bintang-bintang yang berkilauan di langit? Dan siapa yang menghadirkan udara untuk dihirup semua makhluk? Dan siapa pula yang membuat jantungku berdetak? Sungguh pastilah dia zat yang maha kuasa. Berbagai pertanyaan muncul di benak Muhammad. Hal tersebut yang membuatnya selalu sibuk merenung dan terjaga dari perbuatan buruk yang dilakukan oleh para pemuda Mekah. Pernah suatu ketika, Muhammad ingin pergi ke kota untuk melihat pesta perkawinan. Beliau pun menitipkan kambing-kambingnya kepada seorang teman penggembala. Wahai Muhammad, pergilah engkau ke kota dan lihatlah ada banyak hiburan di sana. Sesampainya di kota, Muhammad mendengar alunan musik perkawinan dari sebuah rumah. Baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba tubuhnya merasa kelelahan. Beliau pun duduk dan tertidur. Hal yang sama terjadi lagi di hari berikutnya. Sejak saat itu, Muhammad tidak berminat untuk melihat hiburan musik atau lainnya. Beliau tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya dari perbuatan maksiat dan dosa. Muhammad lahir dari keturunan para pebisnis. Beliau besar dalam lingkungan keluarga Abu Thalib yang juga berbisnis dalam hal perdagangan. Maka tidak heran jika Muhammad ingin menekuni bidang ini. Lagi pula peluang untuk berdagang lebih besar dibandingkan pekerjaan bercocok tanam. Nah, itulah nak cerita kemandirian dari Nabi Muhammad. Jadi meskipun Nabi Muhammad ini ikut bersama pamannya, tetapi tidak pernah menyusahkan pamannya. Bahkan Nabi Muhammad ini sering membantu pamannya, yaitu mengembala kambing. Dan selain itu, Nabi Muhammad pun juga ikut berdagang bersama pamannya. Itulah
kemandirian dari Nabi Muhammad. Kita harus mencontoh sikap beliau. Kita tidak hanya, kita boleh mengikut hiburan, kita mencari hiburan boleh, tetapi kita juga harus bersikap mandiri seperti Nabi Muhammad. Kita harus menjauhi perbuatan maksiat, harus mandiri seperti Nabi Muhammad, tidak menyusahkan orang tua kita. Nah, sikap mandiri itu adalah seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad, itu adalah pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain, tanpa menyusahkan orang lain. Nah, itu adalah pengertian dari sikap mandiri. Jadi pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain, itu sikap mandiri, tanpa menggantungkan kepada orang lain, tanpa menyusahkan orang lain, dikerjakan dengan sendiri. Selagi kita bisa melakukan sendiri, silahkan dilakukan sendiri, ya. Nah, lawan dari sikap mandiri itu adalah sikap manja. Manja itu pekerjaannya pasti minta bantuan orang lain, tetapi kita bisa melakukan. Kecuali kita tidak bisa melakukan, baru kita minta bantuan orang lain. Nah, kalau kita bisa melakukannya sendiri, tapi kita minta orang lain untuk melakukannya, itu berarti adalah sikap manja. Nah, kita harus melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari sikap mandiri, yang pertama, ketika berangkat sekolah, kita memakai sepatu sendiri tanpa bantuan orang tua. Tangan kita digunakan untuk sendiri, ya. Kita punya tangan, kita gunakan, ya. Jangan minta tolong kepada orang tua kita terus. Kasihan orang tua kita sudah sejak kecil merawat kita, ya nak, ya. Jangan menyusahkan orang tua terus, ya. Yang kedua adalah mencuci piring sendiri. Kita makan, setelah makan tidak diletakkan saja, tetapi harus dicuci sendiri. Orang tua kita sudah memasakkan kita, masa kita harus minta bantuan untuk mencuci piring, ya. Harus dicuci sendiri. Belajar mulai sekarang. Selanjutnya adalah menata buku sendiri. Nah, kalau sekarang berarti belajar di rumah. Waktunya apa ya? Disiapkan, ya, disiapkan sendiri. HP-nya juga disiapkan karena kita pembelajaran jarak jauh. Disiapkan mulai pagi. Saya langsung mandi. Nah, sebelum pembelajaran dimulai langsung mandi. Nggak usah minta bantuan orang tua karena kalian sudah besar, kelas 3, bisa melakukannya sendiri. Nah, itu contoh dari anak yang mandiri. Dibiasakan mulai sekarang, tidak menunggu disuruh orang tua, tidak minta bantuan orang tua. Selanjutnya, ketika kita bangun tidur, tidak langsung pergi ambil HP, ngegame, terus nonton TV. Nah, itu tidak baik. Harus dilipat dulu selimutnya, ditata tempat tidurnya. Nah, itu baru anak yang mandiri. Dibiasakan ya nak, setiap hari ya. Oke. Selanjutnya contohnya adalah makan sendiri tanpa disuapin. Tangannya digunakan untuk makan sendiri, minum sendiri. Selanjutnya cuci piring, tadi sudah. Terus menata buku sendiri, ya, sesuai jadwal sehari-harinya. Nah, contoh dari sikap manja, kita minta disuapin, itu sikap manja. Terus minta dipakaikan baju, itu adalah sikap